Sistem pompa pada pemadam kebakaran adalah peralatan yang cukup mahal. Oleh karenanya, perawatan berkala sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa peralatan pemadam kebakaran ini akan berfungsi sesuai yang diinginkan pada saat genting. Kita masuk ke perawatan 3 bulanan Pak CTP. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak CTP bersama saya Ahmad Sayadi. Pada video berbagi kali ini kita masih membahas tentang pompa pemadam kebakaran ya. Kita masih membahas checklist tentang perawatan berkala pompa pemadam kebakaran. Pada edisi kali ini kita masuk edisi perawatan berkala 3 bulanan pompa pemadam kebakaran. Buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk diaktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan share jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada formulirnya ya, atau form terkait dengan perawatan berkala 3 bulanan pompa pemadam kebakaran. Untuk pengisian pertama yaitu pengisian data dari formulir. Pengisian data ini pertama adalah nama badan, kemudian nama badan inspektornya ya, kemudian nama inspektornya, kemudian tanggal untuk inspeksi. Untuk nama badan diisi dengan nama, kalau dia adalah dikerjakan kontraktor maka diisi nama perusahaannya. Jika dilakukan oleh internal maka diisi dengan divisi, departemen dan lain sebagainya. Untuk nama peralatannya kita masih membahas tentang pompa pemadam kebakaran, maka kita tulis di sini fire pump ya, atau pompa pemadam kebakarannya. Karena nanti ada lagi ya, kalau memang kita mau atau berkala yang lain, diisi dengan yang lain. Kemudian nama inspektor. Untuk nama inspektor diisi dari si inspektor atau orang yang melakukan inspeksi atau melakukan pengetesan. Jika memang tim bentuknya maka diisi dengan PIC atau penanggung jawabnya ya, misalnya supervisornya dan lain sebagainya. Kemudian untuk tanggal inspeksi diisi tanggal pada saat dilakukan inspeksi seperti itu, atau pada saat dilakukan perawatan berkala, diisi dengan nama, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian untuk selanjutnya adalah kolom selanjutnya terkait dengan masuk ke list atau checklist dari nama peralatan. Di C10 itu inspeksi ground water tank ya, atau tangki bawah tanah, atau juga tangki yang di atas tanah. Sama saja. Di sini kita istilahkan dengan ground water tank karena memang secara umum banyak dipakai adalah jenis GWT. Di C11 adalah kondisi eksterior tangki. Nah, kondisi yang dimaksud dengan kondisi eksterior tangki adalah kondisi untuk bagian luar dari tangki,
terutama untuk tangki jenis atas tanah ya, di atas tanah, karena memang secara eksterior atau bagian sisi luar tangki lebih terlihat secara visual. Yang diperhatikan secara umum dinding atas dan bagian bawah. Untuk bagian dinding, misalnya bagian dinding samping maupun dan lain-lain, by visual adakah ketidakbagusan lah, atau ada yang tidak sesuaian dengan standar. Misalnya ada titik yang titik bocor misalnya, atau ada dekok seperti itu, melengkung misalnya, karena ya bisa jadi kalau dia ada di atas permukaan tanah kan, entah itu tertabrak kendaraan operasional misalnya, atau ada manpower yang sedang membawa barang kemudian tanpa sengaja kepentok lah kayak gitu. Itu makanya perlu dilakukan inspeksi bagian eksteriornya. Kemudian dari sisi untuk DC satunya, kalau dirasa kondisinya bagus kita centang di G, good ya. Sama dengan yang sebelumnya, ini untuk formulirnya ada pilihan kolomnya adalah G untuk good, NA untuk not available, kemudian NG untuk not good, seperti itu. Oke, untuk di C1 kondisi eksterior tangki kita anggap bagus ya, maka kita centang di G, seperti itu. Di checklist di G. Kemudian di C12 itu kondisi struktur penopang tangki. Kondisi struktur penopang tangki ini ya khususnya yang untuk tipe eksterior ya, eksterior tipe tangki yang di atas tanah ya, karena memang penopangnya terlihat. Yang dimaksud karena tangki atas tanah itu ada dudukan tangki, maka pastinya dudukan tangki itu akan perlu dilakukan inspeksi ya, karena ada kemungkinan perubahan, misalnya dari pergerakan tanah yang membuat antar dudukan tangki itu misalnya terjadi perubahan atau tidak level fondasinya ya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana melakukan pengecekannya ya, tadi dengan cara leveling misalnya, atau mudahnya itu misalnya ditarik benang lah dari satu ujung penopang ke penopang lain, apakah masih terdapat flat rata begitu, kalau memang atau tidak. Kalau memang kita anggap bagus ya, maka dicentang di posisi G atau good. Kemudian di C13 yaitu kondisi tangga dan platform. Tangga maksudnya ini kalau untuk tangki yang GWT, yang tangki bawah tanah, maka akan ada tangga untuk masuk ke dalam tangki ya. Kalau tangki yang ada di atas tanah, maka tangga itu bukan hanya tangki yang masuk ke dalam tanah, tapi juga tangki yang naik, karena kan bentuknya di atas tanah, dia akan tinggi sekitar 3-4 meter seperti itu untuk naik. Nah, kondisi tangganya seperti apa, ini diinspeksi. Kemudian juga di sini juga dan platform. Kenapa platform ini? Untuk platform yang agak rentan itu biasanya yang di tangki yang di bawah tanah, platform ya, atau kerataan dari si tangki ya. Tidak hanya yang di bawah tanah sih, yang di tanah pun bisa dilihat dinding itu harusnya rata. Kalau dia terjadi gelembung seperti itu atau melembung, itu berarti ada struktur yang bermasalah seperti itu. Nah, kalau untuk platformnya ini sendiri, biasanya yang agak rentan itu jika tangki di bawah tanah, kemudian memang posisi tangkinya itu ada di daerah yang lalu lalang kendaraan, apalagi kendaraan-kendaraan berat ya. Ini rentan sekali terhadap terjadinya perubahan platform, melengkung ke dalam seperti itu. Nah, jika terjadi melengkungan pada tangki, misalnya yang kita katakan yang di bawah tanah ya, rata tank, jika terjadi lengkungan, kita ada pengecekan selanjutnya, yaitu pengecekan bagian dalam struktur dari si atap tangkinya lah, yang tadi untuk penopang itu.
apakah dia melengkung memang adanya perubahan secara struktur atau sebenarnya hanya pergerakan tanah seperti itu. Nah, untuk kali ini kita anggap bagus, maka kita centang di G atau good. Kemudian di C14 ya, C14 itu keliling tangki. Nah, yang dimaksud dengan keliling tangki ini tadi, kalau tangki yang di atas tanah ya kita bisa keliling secara umum tangkinya, kemudian juga daerahnya maksudnya kalau tangki di atas tanah itu ada tidak perubahan, misalnya kalau dia bentuknya agak dekat tebing, misalnya agak curam gitu, maka terjadi longsor misalnya di daerah sisinya, karena akan berpengaruh terhadap kedudukan atau pondasinya si tangki. Ya, ini sangat berpengaruh, makanya perlu dilakukan pengecekan secara kelilingnya. Ini untuk menganalisa apakah kondisinya baik. Nah, ingat, karena tangki ini kapasitasnya cukup besar ya, rata-rata tangki itu standarnya 100 kubik, artinya ya sangat berat sekali penumpang tanah yang ada di situ, makanya perlu dilakukan pengecekan untuk kekuatan tanahnya atau struktur secara umum. Kita anggap bagus, maka kita centang di G atau good. Kemudian di C20 inspeksi GWT level switch. Nah, di C21 nya adalah kondisi level switch ya. Level switch yang dimaksud di sini adalah ground water tank atau tangki dalam tanah maupun tangki di atas tanah ya. Untuk sistem pompa pemadam kebakaran itu mempunyai dua switch posisi. Posisinya yang pertama yaitu adalah posisi level air yang turun atau low level. Kemudian posisi flow switch kedua adalah to low level, artinya kondisi air itu terlalu rendah atau bahkan nyaris habis lah, seperti itu. Nah, switch inilah yang dilakukan pengecekan yang dimaksud di formulir ini, dilakukan apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak, karena ini memang keterkaitan dengan fungsi daripada sistem pemadam kebakaran ya. Karena kalau sampai switch itu tidak berfungsi, low level atau to low levelnya, kemudian ternyata air di dalam tangki itu habis, kemudian terjadi fire misalnya, maka bisa dibayangkan tidak akan ada fungsinya semuanya sistem pemadam kebakaran jika tidak ada air pada tangki untuk sistem pemadam kebakaran. Itulah perlunya masuk perawatan berkala untuk sistem daripada level switch ini. Kemudian masuk ke C30 adalah pembuangan atau pembilasan air pipa atau flushing ya. Pembilasan di sini ya teman-teman sudah mengerti ya, bilas atau flushing yaitu pembuangan atau membuang air yang ada di dalam sistem atau pemipaan untuk membersihkan karat misalnya yang ada di dalam atau kotoran yang ada di dalam sistem pemipaan pada fire system. Bagaimana cara melakukan flushing pada fire pump? Melakukan flushing itu dengan cara pertama kita tutup untuk pipa output dari pompa elektrik maupun output pipa engine ya. Artinya pompa keluarannya kita matikan untuk sistem bakarannya, kecuali joki pump. Nah, joki pump ini tetap kondisi kita hidupkan, kita valve tetap kondisi kita buka, karena memang nanti kita akan menggunakan joki pump untuk flushing seperti itu. Jadi caranya ditutup valve-nya untuk pompa utama dan pompa backup,
juga jika diperlukan ya tidak hanya ditutup tapi juga dimatikan sistem supaya tidak ketika low pressure si pompa tadi tidak hidup seperti itu. Nah, flushing ini melalui si joki pump. Kemudian ditunggu sampai berapa lama? Tergantung kondisi dari si pipa sebenarnya, kualitas pipa nanti kembali kepada kualitas pipa. Lebih bagusnya by visual, bisa kita lihat dari flushing itu kalau memang dirasa air yang sudah keluar dari pipa itu sudah jernih sama dengan air yang ada di ground tank, maka itu dianggap tidak cukup seperti itu. Kalau memang masih keruh dan sebagainya, ya tetap dilakukan flushing sampai air jernih untuk membuang seluruh karat atau korosi halus yang ada di dalam pemipaan atau line pipa seperti itu. Mungkin ini ya untuk kita checklist dulu. Untuk checklistnya karena kondisinya sudah atau good, kita centang di G atau good atau oke seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah komentar dan saran-saran ya. Untuk komentar dan saran-saran ini diisi sesuai dengan temuan di lapangan ya. Kalau temuan tadi kita misalnya ada yang bermasalah ya tulis di sini. Kalau pada video sebelumnya saya selalu menyatakan ada bermasalah kemudian ditulis di komentar tentang yang masalah itu dan saran-sarannya. Nah, pada video kali ini kita bikin bagus ya. Jadi kita anggap semuanya oke, maka di komentar dituliskan sudah dicek dan 100% bagus lah, seperti itu. Kalau saran-saran ya karena memang tidak ada temuan ya tidak diisi nggak apa-apa, atau kalau memang mau diisi ya terserah, dilihat di lapangan lah seperti apa. Oke, teman-teman, mungkin ini ya terkait dengan laporan inspeksi 3 bulannya, checklist. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya dan ditekan tombol subscribe bergambar Pak Sai TV. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.